selamat pagi buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari anak-anak Miss kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, tiada takut dan enggak, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Anak-anak, mari kita satukan hati, kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar di pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. In English, Psalm 145 verse 18. The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. Firman Tuhan, pelita bagi setiap kaki kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberkati hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Tetapi di sini Miss akan membacakan khusus ayat yang ke-47 sampai 50. Selebihnya anak-anak boleh lanjutkan di rumah ya. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu,
dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Cerita dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 adalah kisah di mana Yesus mengampuni seorang perempuan berdosa. Saat itu anak-anak, Yesus diundang oleh seorang Farisi di Kapernaum untuk makan di rumahnya. Orang Farisi adalah salah satu penganut dan pengajar agama Yahudi pada zaman itu. Pada waktu itu, Yesus sedang duduk makan di rumah orang tersebut. Tiba-tiba datang bergegas seorang perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa. Perempuan ini membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Minyak narwastu adalah minyak wangi yang terbuat dari getah pohon narwastu. Minyak wangi yang dibawa perempuan ini berharga lebih dari 300 dinar. Upah harian pekerja saat itu adalah 1 dinar. Artinya anak-anak, harga minyak narwastu setara dengan jumlah gaji seorang pekerja selama 10 bulan bekerja. Perempuan itu mendekati Yesus dan menjatuhkan dirinya di kaki Yesus. Kemudian sambil menangis ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu membuka tutup buli-buli berisi minyak wangi itu dan menuangkannya ke kaki Yesus. Harum minyak wangi itu memenuhi seluruh ruangan. Memang anak-anak, orang-orang pada zaman itu mempunyai kebiasaan membasuh kaki. Itu adalah sebuah bentuk penghormatan kepada tamu yang datang ke rumah. Namun, dalam kisah ini anak-anak, orang Farisi sebagai tuan rumah tidak membasuh kaki Tuhan. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Simon tidak membasuh kaki Yesus. Yesus menoleh kepada Simon dengan sedih. Simon, aku datang ke rumahmu sebagai tamu, tetapi kamu tidak membasuh debu yang ada di kakiku. Lihatlah bagaimana perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak menyambutku dengan ciuman, tetapi ia mencium kakiku. Engkau tidak menawarkan minyak untuk mengurapi aku, tetapi lihatlah bagaimana ia menuangkan minyak wangi yang ada dalam buli-buli semuanya ke atas kakiku. Anak-anak, Simon tahu kata-kata Yesus itu benar. Ia tidak menawarkan apa-apa kepada setiap tamu yang telah menumpang di rumahnya. Setelah seharian berjalan kaki, Simon pun duduk dalam keadaan malu. Melihat kejadian itu, orang Farisi berkata dalam hatinya bahwa Yesus seharusnya menjauhkan dirinya dari perempuan berdosa itu. Dia merasa kalau Yesus adalah seorang nabi, seharusnya dia tidak membiarkan perempuan berdosa itu mendekatinya. Akhirnya anak-anak, perempuan berdosa itu mendapatkan pengampunan. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu
telah diampuni. Demikian juga Yesus berkuasa menghapuskan dosa karena Dia adalah Allah. Orang Farisi mempertanyakan, siapakah Yesus sehingga berani mengampuni dosa perempuan tersebut? Menurut pemahaman mereka, hanya Allah saja yang berhak mengampuni dosa. Jika ada seseorang yang mengaku dan bertindak sebagai Allah dalam mengampuni dosa, maka ia akan mendapat hukuman mati atau kutukan dari Allah. Anak-anakku, Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu mengampuni orang berdosa. Dia akan mengampuni kesalahan anak-anaknya yang mau mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Setiap manusia tidak lepas dari dosa. Kita cenderung melakukan dosa setiap harinya. Itulah sebabnya anak-anak, kita perlu mengaku dosa-dosa kita dan meminta pengampunan Tuhan Yesus setiap hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa kami. Pengampunan Tuhan yang luar biasa membuat kami bersuka cita. Ajarlah kami Tuhan bertutur kata yang baik, berlaku sopan seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami boleh dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.